Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas bi Syarhi Kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masuk pembahasan yaitu masih membahas bab berkaitan dengan al-khauf minasyirki. Sudah kita baca dua ayat pertama, kemudian di sini wafil hadis, dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgharu. Kekhawatiran yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu. Kemudian ditanya apa itu syirik kecil. Faqal, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-riya'u, yaitu riya. Riya termasuk dari syirik kecil. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan perkara yang paling aku takuti menunjukkan riya, itu bukan hal yang sepele. Bahkan seseorang itu paling mudah terjatuh kepada riya, paling cepat melakukan dosa riya. Barakallahu fikum. Wa fil hadis, dan di dalam hadis, ay al haditsul ladzi rawahu al imamu Ahmadu wa Tabrani wa Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh al Imam Ahmad, At-Tabrani, dan Ibnu Abi Dunya juga al Baihaqi. Akhwafu ma akhafu alaikum, perkara yang paling aku takuti menimpa kalian, ai artinya asyaddu khaufan akhafuhu alaikum, rasa takut yang paling besar menimpa kalian yang aku takuti. Jadi benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat takut, sangat khawatir menimpa para sahabat, yang mana kita sudah tahu mereka para sahabat adalah orang yang dikatakan oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka juga ridho kepada Allah. Mereka adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Para sahabat adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia. Dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam takut dengan takut yang besar riya itu menimpa mereka. Menunjukkan bahwasanya dosa riya bukan dosa yang sepele dan bukan perkara yang mudah dihindari. Maka sebagai seorang mukmin dan muslim yang benar, yang ingin mendapatkan pahala yang sempurna tidak berkurang, adalah dia menutup celah pintu-pintu yang bisa membuka riya, yaitu dengan melakukan amalan secara tersembunyi, dengan tanpa memberitahu orang lain tentang kebaikan yang dia lakukan. Barakallahu fikum.
Jangan sampai kita seperti orang yang beribadah akan tetapi tidak mendapatkan ganjarannya. Kal mar'i yunfiqu ma lahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya, orang yang berinfak kemudian batal dengan keinfakannya itu disebabkan dia menyakiti orang yang diberi dan juga menyebut-nyebut infaknya seperti orang yang berinfak ria'an nas, karena riya kepada manusia, maka dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ar-riya idharul ibadati liqasdi ru'yatin nas laha fayahmadunahu 'alaiha. Maka riya adalah menampakkan ibadah dengan tujuan supaya dilihat manusia. Kemudian mereka memujinya atas ibadah tersebut. Giliran ada orang, dia seakan-akan orang yang paling bertakwa, orang yang paling taat kepada Allah. Giliran ada temannya, giliran ada gurunya, dia bangun sholat malam. Giliran gak ada gurunya, gak ada temannya, dia tidur ngorok, bahkan tidak bangun sholat subuh. Maka orang yang demikian tidak akan merasakan manisnya ibadah, karena ibadah yang dia lakukan barometernya adalah pandangan manusia. Makanya di antara yang membuat kita semangat melakukan ibadah kepada Allah adalah kita berniat mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Sebagaimana orang kalau semangat kerja itu karena dapat gaji. Ya, semakin dia semangat, semakin dia rajin, setiap bulan dia mendapatkan hasil dari gaji dan dia bisa kumpulkan. Demikian kalau misalkan orang beribadah dan dia berpatok mendapatkan pahala di sisi Allah, seakan-akan dia mengumpulkan pahala, maka dia beribadah itu betul-betul ikhlas murni, hanya untuk mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna yang global untuk hadis ini. Likamali syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempurna, wa rahmatihi, dan rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling sempurna. Ya, kasih sayang, syafaqah sama. Bi ummatihi, terhadap umatnya, wa nashihi lahum, dan menasihati mereka. Bihaitsu lam yatruk khairan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan kebaikan, illa dallahum alaihi, pasti sudah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun bentuk kebaikan itu pasti sudah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah dibimbing, diberitahu. Artinya tidak ada kebaikan kalau misalkan tidak ada di dalam hadis. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyempurnakan, sudah menyampaikan seluruh kebaikan kepada umatnya. Wala syarra illa hadzarahum minhu, dan tidaklah kejelekan melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah peringati umat darinya. Wa minasyarril ladzi hadzara minhu adh-dhuhuru bimadhharil ibadah liqasdi tahsilis sana'in nas, dan termasuk kejelekan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam peringati darinya adalah adz-zuhur, menampakkan bimadharil ibadah, yaitu menampakkan ibadah dengan maksud mendapatkan pujian manusia,
li'annahu syirkun fil ibadah. Dikarenakan itu adalah bentuk kesyirikan dalam ibadah. Orang itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala murni. Tidak ada yang lain. Barakallahu fikum. Wa in kana syirkan asghar fa khataruhu 'azim. Dan riya sekalipun itu syirik kecil, maka tetap bahayanya besar. Li'annahu yuhbitul amal alladhi qaranah. Dikarenakan riya itu bisa membatalkan amalan yang membarengi dia. Jadi kalau antum sholat karena riya, sholatnya nggak diterima, ya. Atau pahalanya nggak dapat. Ya. Kalau antum berinfak karena riya, pahalanya nggak dapat. Nah itu kerugian. Ini sisi di mana bahwasanya riya itu adalah perkara yang besar. Antum bayangkan seandainya dalam 5 waktu antum sholat, tapi di dalam hati niatnya riya. Bayangkan umur antum 50 tahun. Selama 40 tahun atau selama 49 misalkan 40 ya, selama 49 tahun ya, selama 49 tahun dan 11 bulan seluruh ibadah antum terdapat riya. Bayangkan, jadi selama 49 tahun tadi nggak diterima, maksudnya nggak dapat pahalanya. Bayangkan. Jadi dia jangan dianggap remeh, mudah ya. Masalah riya, bayangkan antum sholat malam dengan capek, ngaji, ibadah, cuman gak ada pahalanya. Seperti antum kerja di perusahaan tapi antum gak dapat gaji. Itu sama. Orang beribadah tanpa dapat pahala seperti orang kerja gak dapat gaji. Siapa yang mau kerja tapi gak digaji? Kerjanya jadi tukang bangunan. Jaki mau? Mau antum? Ya. Siapa yang mau? Wendy. Kenapa gak mau? Rugi, ya gak? Sama, antum ibadah capek-capek tapi gak dapat pahalanya, rugi. Dan antum juga kalau misalkan beribadah dalam rangka mendapatkan pujian manusia, itu gak bakal antum dapatkan pujian mereka. Karena sifat manusia itu tadi ya, sedikit kejelekan dari antum itu dinilai seluruhnya kejelekan, padahal kebaikannya mungkin lebih banyak. Makanya kata Al-Imam Syafi'i, ridwan nasi ghayatun la tudrak. Jadi keridhaan manusia itu adalah tujuan yang tidak pernah akan tercapai. Tapi kalau keridhaan Allah Subhanahu wa taala, antum akan bisa tercapai. Walamma kanatin nufusu majbulatan ala mahabbati ri'asati wal manzilati fi qulubil khalqi illa man sallamallahu kana hadza akhwafu ma yukhafu ala salihin. Maka dikarenakan jiwa hati itu tercipta di atas mencintai riasah kepemimpinan dan mencintai kedudukan yang ada di hati-hati seorang makhluk, kecuali orang yang Allah selamatkan. Dan ini
adalah hal yang paling dikhawatirkan menimpa orang-orang saleh. Jadi memang manusia itu diciptakan, diberikan ujian Allah Subhanahu wa taala, mencintai pujian, mencintai kedudukan di kalangan manusia. Itu ujian untuk antum, untuk kita. Hanya orang yang terselamatkan dari hal tersebut, yaitu hal melakukan riya. Hanya beberapa orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perkara yang mengkhawatirkan menimpa orang-orang saleh, para penuntut ilmu, yaitu riya, hubbur riasah, suka kepemimpinan, dan ini sebab perpecahan, sebab kesombongan, sebab merendahkan orang lain adalah hubbur riasah, cinta kepemimpinan. Kalau dalam suatu lembaga ustadznya 5 orang, masing-masing ustadz pengen jadi pemimpin, kira-kira yang 5 orang tadi bertahan apa enggak dalam satu lembaga? Enggak bertahan. Kalau seluruhnya dijadikan pemimpin, enggak mungkin. Misalkan pemimpinnya 5, enggak ada pemimpin 5, gimana ceritanya? Ya. Nah, ini sebab dari perpecahan. Dan itu perkara yang paling dikhawatirkan menimpa orang-orang saleh, para penuntut ilmu, para duat. Barakallahu fikum. Bahkan sekarang di antara antum ini mungkin ada yang cemburu dengan temannya dikarenakan diberikan tugas, diberikan kedudukan oleh ustadznya, diberikan perbedaan. Mungkin ada ya di antara antum yang saling hasad. Liquwatid da'i ilai, dikarenakan kuatnya penyeru yang menyeru untuk melakukan riya itu sangatlah kuat. Ya. Kalau si aulia misalkan pengen dipuji sama ustadznya, maka dia melakukan ibadah di depan ustadznya, rajin depan ustadznya. Yang menyeru untuk si aulia ini riya apa? Supaya dipuji. Si Aldi suka sama tetangganya, dia melakukan ibadah, sedekah, menghafal di depan bapak tetangganya. Untuk apa? Supaya dinikahkan dengan anaknya. Nah, ini banyak. Bikhilafid da'i ila syirkil akbar, berbeda dengan penyeru kepada syirik besar. Fa innahu imma ma'dumun fi qulubil mu'mininal kamilin. Maka penyeru yang mengajak kepada syirik besar bisa jadi tidak ada di dalam hati orang-orang yang beriman yang sempurna. Ya, sedikit ya. Kalau orang melakukan syirik besar, seperti misalkan menyembelih untuk kuburan, terkadang dia nggak tahu apa sih maksud menyembelih untuk kuburan, cuman ikut-ikutan saja. Artinya apa? Yang mengajak seseorang untuk menyembelih untuk kuburan itu nggak ada, melainkan cuman ikut-ikutan, maka rendah. Wa imma dhaif, atau lemah. Ada memang yang menyeru untuk melakukan syirik besar tapi lemah, kecil kemungkinannya. Ya, seperti orang menyembelih untuk kuburan supaya disembuhkan dari penyakit. Cuman dia juga nggak terlalu yakin. Makanya tetap dia datang ke dokter. Munasabatul hadits li bab, kecocokan hadis ini untuk bab ini, anna fihil khaufa minasyirkil asghari kama anna fil ayataini qablah al khaufa minasyirkil akbar. Bahwa di dalam hadis ini terdapat takut kepada syirik besar, sebagaimana di dalam 2 ayat sebelumnya takut kepada syirik besar. Tadi syirik kecil. Wal bab syamilun nau'ain, dan bab ini mencakup syirik besar dan syirik kecil. Ma yustafadu minal hadis, yang bisa diambil faidah dari hadis ini,
Syiddatul khawfi minal wuqu'i fi syirki. Kuatnya rasa takut terhadap terjatuh kepada syirik kecil. Wa dzalika min wajhain, yang demikian itu dari dua sisi. Al-awwal, yang pertama, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam takhawwafa min wuqu'ihi takhawufan syadidan, khawatir dari beliau terjatuh kepada syirik kecil dengan rasa takut yang besar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga takut dirinya tertimpa atau terjatuh kepada syirik kecil, yaitu riya. Adzani, yang kedua, annahu sallallahu alaihi wasallam takhawwafa min wuqu'i fis salihin al-kamilina faman dunahum min babi aula. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir bahwasanya syirik kecil, yaitu riya, menimpa orang-orang saleh yang sempurna, maka barang siapa orang yang di bawah mereka itu min babi aula, terlebih lagi harus dikhawatirkan. Kalau para sahabat saja Nabi khawatir mereka tertimpa riya, apalagi kita yang ibadahnya bolong-bolongan, malas-malasan. Asani, yang kedua, syiddatu syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa hirsihi ala hidayatihim wa nashihi lahum. Sangat sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, dan semangatnya Nabi membimbing mereka dan menasihati mereka. Ats-tsalis, yang ketiga, anna syirka yanqasimu ila akbara wa asghara, bahwa kesyirikan itu terbagi kepada besar dan kecil. Wal akbaru an yusawwiya ghairallahi billahi fima huwa min khasaisillah. Maka syirik besar adalah menyamakan selain Allah dengan Allah terhadap perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Kalau si barakallahu fikum, si Feros bilang ada pencipta selain Allah. Ya, ini syirik besar, termasuk syirik dari 3 bagian syirik. Syirik apa? Yang mengatakan ada pencipta selain Allah, syirik apa? Rububiyah. Feros mengatakan bahwasanya barakallahu fikum ada Ar-Rahman selain Allah, ada yang berhak namanya Ar-Rahman selain Allah. Maka ini syirik apa? Apa? Asma wa sifat. Ya. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya Aldi itu berhak disembah, boleh menyembelih untuk Aldi, untuk beribadah kepada Aldi, ini syirik uluhiyah, yaitu syirik ibadah, nggak boleh. Ana syirkayan, ayo. Wal asghar huwa ma ata fin nususi annahu syirkun wa lam yasil ila haddil akbar. Sedangkan syirik kecil adalah sesuatu yang datang di dalam nusus Al-Quran atau Sunnah, bahwasanya dia adalah syirik dan tidak sampai kepada batasan syirik besar. Wal farqu bainahuma, perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Al-awwal, yang pertama, annal akbara yuhbitu jami'al a'mal, bahwasanya syirik besar itu menggugurkan seluruh amalan. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika kalian melakukan kesyirikan, maka batalah amalan-amalan kalian. Wal asghar yuhbitul amal alladhi qarana, sedangkan syirik kecil
itu hanya membatalkan amalan yang sedang ada riyaknya, sedang ada syirik kecilnya. Ya. Kalau misalkan orang dalam seumur hidup hanya melakukan riya dalam ibadahnya 10 tahun, maka ibadah 10 tahun aja yang hilang pahalanya. Selainnya diterima, ada pahalanya. Al-ba'an al-akbara yukhallidu sahibahu finnar. Bahwasanya syirik besar itu mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Wal asghara la yujibul khuluda finnar, sedangkan syirik kecil tidak mewajibkan seseorang kekal di dalam neraka. Jim annal akbara yanqulu anil millah, bahwasanya syirik besar itu bisa memindahkan dari agama, yang tadinya muslim menjadi kafir. Wal asghara la yanqilu anil millah, sedangkan syirik kecil tidak memindahkan pelakunya dari agama. Kalau muslim ya tetap muslim. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar, rawahul Bukhari. Barang siapa yang meninggal, yang mati dalam kondisi dia meminta kepada selain Allah sebagai tandingan, yaitu meminta kepada Allah atau meminta kepada tandingan bagi Allah, maka dia masuk ke dalam neraka, rawahul Bukhari. Yad'u ad-du'a huna huwa su'al. Doa yang dimaksud di sini meminta. Yuqal du'a'uhu idza sa'alahu aw istaghatha bihi. Doanya apabila dia meminta atau beristighatsah, yaitu meminta pertolongan. Niddana niddu al-mithlu wa syabi. An-nid adalah al-mithl wa syabi, ya, yaitu tandingan, permisalan. Al-makna al-ijmalil hadis, makna secara global untuk hadis ini adalah yukhbiru Rasul sallallahu alaihi wasallam anna man ja'ala lillahi syabihan wa mathilan fil ibadah yad'uhu wa yas'aluhu wa yastaghithu bihi nabiyyan kana hadha niddu aw ghairahu wastamarra ala dhalik ilal mamati ay lam yatub minhu qabla al mamat fa inna masirahu ilan nar li'annahu musyrikun wa ittikhadun niddi 'ala an-naw'ain. Makna hadis secara global, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa orang yang menjadikan tandingan permisalan bagi Allah dalam hal ibadah, dia meminta kepada tandingan tersebut, berdoa kepada tandingan tersebut, dan meminta pertolongan kepada tandingan tersebut, baik tandingan tersebut adalah nabi, ya, atau yang selain nabi, dan dia terus menerus di atas kesyirikan tersebut sampai mati. Artinya dia tidak bertaubat dari kesyirikan tersebut sebelum mati, maka sesungguhnya tempat kembalinya adalah neraka, dikarenakan dia dianggap sebagai orang yang musyrik. Dan menjadikan tandingan itu ada dua jenis. Menjadikan tandingan itu ada dua jenis. Al-awwal, yang pertama, ayyaj'ala lillahi syarikan fi anwa'il ibadah au ba'diha fa hadha syirkun akbar sahibuhu mukhalladun finnar. Yang pertama, dia menjadikan tandingan bagi Allah pada jenis-jenis ibadah atau sebagian ibadah, maka ini adalah syirik besar, pelakunya kekal di dalam neraka. Atani, yang kedua, maka namina syirkil asghar. Fajar, antum sudah dapat kitabnya?
Kita bantu? Belum ini. Enggak dikasih. Baik, yang kedua adalah maka minasyirkil asghar ka qaulir rajul. Sesuatu yang termasuk dari syirik kecil seperti ucapan seorang laki-laki. Masya Allah wa syi'ta, Allah berkehendak dan engkau berkehendak. Walaulallah wa anta, seandainya bukan dikarenakan Allah dan engkau. Wa nawadzalika mimma fihi al-'atfu bil waw 'ala lafdzil jalalah. Dan yang semisalnya dari apa yang merupakan sandaran dengan waw atau atof dengan waw pada lafdzul jalalah. Wa kayasir riya, seperti riya yang ringan. Kalau riya yang ringan, ya terkadang antum riya, terkadang antum bisa tolak riya tersebut, ini ringan. Maka yang demikian itu dianggap syirik kecil. Riya ringan, syirik kecil. Tapi kalau riya besar seperti orang munafik, tidaklah dia beribadah memang murni untuk selain Allah, dia enggak berniat untuk Allah sama sekali. Murni untuk selain Allah, maka yang demikian ini itu tidak diterima ibadahnya dan dia kekal di dalam neraka. Kenapa? Karena itu adalah sifatnya orang munafik. Wa hadza la yujibu takhlida finnar wa in dakhalaha, dan ini tidak mewajibkan kekal di dalam neraka sekalipun sempat masuk neraka. Ya. Jadi pelaku dosa besar dari kalangan orang-orang yang beriman, jika Allah kehendaki dia masuk surga tanpa hisab, maka terjadi. Tapi jika Allah kehendaki untuk dia masuk neraka terlebih dahulu, juga akan terjadi. Cuman tidak kekal. Munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis ini untuk bab adalah anna fihi takhwifa minasyirki bi bayani akibatil musyriki wa masirih. Bahwa di dalam bab ini terdapat at-takhwif, ya, mengancam kita, menakut-nakuti kita dari yang namanya kesyirikan dengan menjelaskan akibat al-musyrik, pelaku kesyirikan, wa masirihi, dan juga tempat kembalinya. Ma yustafadu minal hadis, yang bisa diambil faidah dari hadis ini adalah at-takhwifu minasyirki wal hatsu 'ala taubati minhu qoblal maut, adalah memperingati, menakut-nakuti dari kesyirikan dan juga memotivasi untuk bertaubat dari kesyirikan sebelum dia mati. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'mal bil khawatim. Hanyalah amalan itu teranggap amalan-amalan terakhirnya. Ya. Kalau misalkan orang selama hidupnya beribadah kepada Allah, di akhir-akhirnya dia melakukan kesyirikan, maka yang dianggap adalah kesyirikannya. Akhirnya apa? Mati di atas kekufuran sebagai orang musyrik. Orang selama hidupnya dia melakukan kesyirikan, tatkala dia hendak meninggal, Allah berikan hidayah, dia bertaubat dari kesyirikan, maka yang dianggap adalah amanan taubat dia. Artinya dihapus dosa syiriknya dan masuk ke dalam syurga. Nah, itu adalah tafaddulan wa rahmatan minallah. Ma yustafadu minal hadis, yang bisa diambil faedah dari hadis ini, at-takhwifu minasyirki wal hatsu 'ala taubati minhu qabla al-maut. Anna kullaman da'a ma'allahi nabiyan aw waliyan hayyan aw mayyitan aw hajaran aw syajaran faqad ja'ala niddan lillah. Bahwa setiap orang yang berdoa meminta bersama Allah kepada seorang nabi atau seorang wali atau orang yang hidup atau orang yang mati atau hajaran, yaitu batu atau kepada pohon, maka sungguh dia telah menjadikan tandingan bagi Allah. Asalis yang ketiga, an-nasyirka la yughfar illa bitaubah. Sesungguhnya kesyirikan tidak mungkin diampuni kecuali dengan taubat. Nah, ini banyak ya ikhwan, perkara-perkara yang mungkin kita anggap remeh, yaitu riya. Ya, banyak kerugian dari orang yang melakukan riya.
jeripaya yang dia lakukan dari ibadah tidak mendapatkan hasilnya, justru mendapatkan dosa, ukubah. Kalau misalkan antum melakukan riya, sekedar dihapus amalan antum, itu mungkin mending. Tapi ini sudah dihapus amalan antum, antum mendapatkan hukumannya. Dan riya termasuk dari syirik kecil. Dan syirik kecil adalah dosa yang paling besar dibandingkan dosa-dosa yang lain setelah dosa syirik besar. Orang berzina, orang melakukan riba, ini lebih ringan dibandingkan syirik kecil. Ya. Maka sejatinya seorang mukmin dan seorang muslim yang betul-betul mengamati, ya, dia memang berilmu, mengilmui, hendaknya dia meninggalkan yang namanya syirik kecil, yaitu riya. Dan seseorang tidak mungkin istiqamah di atas ketaatan kepada Allah, istiqamah di atas beribadah kepada Allah, istiqamah meninggalkan maksiat, kecuali kalau misalkan tidak ada sifat riya pada dirinya. Karena riya itulah yang membuat seseorang tidak istiqamah. Kalau ada orang dia beribadah, kalau nggak ada orang dia meninggalkan ibadah. Kalau ada orang dia meninggalkan maksiat, kalau ada orang, nggak ada orang dia mengerjakan maksiat. Itu kalau orang yang dikuasai dengan riya di dalam hatinya.